Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar matematika bersama Yana Hendiana. Kali ini kita akan lebih memahami mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau SPL-DEFI dengan metode Q&A, question and answer, yang berarti tanya jawab. Oke, mari kita mulai. Nomor 1. Jika diketahui kalimat matematika berikut, manakah yang termasuk persamaan linear dua variabel? Untuk menjawab soal ini, mari kita cek satu persatu. Persamaan. Nah, persamaan ini adalah suatu kalimat matematik yang menggunakan tanda sama dengan. Ayo kita perhatikan. Berarti yang tidak menggunakan sama dengan, dia bukan persamaan. Sehingga yang bagian B kita bisa abaikan atau delete karena dia bukan persamaan. Berikutnya yaitu linear. Linear berarti pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1, tidak boleh lebih. Coba kita cek persamaan atau kalimat yang A, X-nya pangkat 1, Y-nya juga pangkat 1. Aman ya? Yang C, ini Y-nya pangkat 2. Berarti dia bukan linear, tapi kuadrat. Sehingga yang C tidak mungkin menjadi jawaban. Untuk yang D, X-nya pangkat 1, Y-nya juga pangkat 1. Berarti aman ya. Berikutnya yaitu dua variabel. Kita cek pilihan kita hanya tinggal A dengan D. Yang A, variabelnya ada berapa? Ada 2, yaitu X dan Y. Yang D ada berapa? Ada 2 juga, X dan Y. Sehingga untuk menjawab nomor 1, jawaban yang benar adalah A dan D. Nomor 2. Sistem persamaan linear dua variabel adalah, kita ketahui bahwa yang namanya sistem adalah lebih dari satu atau beberapa, sehingga bisa kita jawab, maka SPL-DEFI atau sistem persamaan linear dua variabel adalah himpunan beberapa persamaan linear, beberapa persamaan linear dengan dua variabel yang saling terkait. Nomor 3. Pada 3 pasangan persamaan berikut yang merupakan sistem persamaan linear dua variabel adalah, kita cek satu persatu. Yang A, bagian atasnya ini sudah persamaan linear, betul ya? Tapi yang bagian bawahnya ini bukan persamaan, tapi pertidaksamaan. Jadi yang bagian A bukan SPL-DEFI. Kemudian yang bagian B, bagian atasnya 3X plus 2Y sama dengan 5. Ini persamaan linear ya. Nah, tapi yang bagian B-nya ini ada X pangkat 2 dan juga Y pangkat 2, yang berarti dia bukan linear tapi kuadrat. Sehingga bisa dipastikan yang B juga bukan sistem persamaan linear. Kemudian yang C, kita cek 6X plus 5Y sama dengan 17. Persamaan linear ya, dua variabel kan? Kemudian yang bagian bawahnya juga 2X plus 7Y sama dengan 11. Sama-sama menggunakan sama dengan, dan pangkat tertinggi variabelnya hanya 1. Sehingga inilah yang termasuk SPL-DEFI atau sistem persamaan linear dua variabel. Nomor 4. Sebutkan metode apa saja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan SPL-DEFI. Oke, yang pertama
kita bisa menggunakan metode grafik ya. Jadi kita gambarkan, nanti kita cari perpotongannya. Yang kedua, ada yang namanya metode eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel. Yang ketiga, ada metode substitusi atau menggantikan nilai variabel yang sudah diketahui. Yang keempat, nah ini disebut sebagai metode campuran ya, yaitu gabungan dari metode eliminasi substitusi ya. Kemudian ada juga yang lain, kita gunakan metode determinan dari matriks ya. Nah ini semuanya bisa digunakan untuk menyelesaikan SPLDV. Nomor 5, metode penyelesaian SPLDV dengan cara menghilangkan salah satu variabel dinamakan, nah ini masih berhubungan dengan yang tadi ya. Jadi kita mengenal ada yang namanya metode eliminasi, yang berarti menghilangkan atau melenyapkan salah satu variabel sehingga didapatkan variabel yang lain. Nomor 6, diketahui sistem persamaan berikut. Untuk mendapatkan nilai A, maka ayo gimana caranya supaya dapat nilai A? Nah, ini masih berhubungan dengan yang tadi ya, supaya lebih mudah. Untuk mendapatkan nilai A, berarti kita harus menghilangkan variabel yang lain. Nah, yang namanya menghilangkan berarti apa? Eliminasi. Jadi jawabannya adalah kita mengeliminasi variabel dari B. Nomor 7. Jika sistem persamaan menghasilkan penyelesaian Y sama dengan 2, maka nilai X adalah, nah ini berarti dianggap Y-nya sudah kita dapatkan. Maka bagaimana cara untuk mendapatkan nilai X? Ya, caranya mudah saja. Berarti kita tinggal mengambil salah satu persamaan yang ada dan menggantinya Y dengan 2. Silahkan mau diambil yang mana? Misalkan kita mau mengambil persamaan pertama ya, persamaan yang atas ini ya. Jadi kita tuliskan dulu X plus 2Y sama dengan 9. Kita tahu bahwa Y-nya sama dengan 2. Berarti X ditambah 2Y. Y-nya kan sudah ada 2. Kita ganti saja sama dengan 9. Kita selesaikan. X ditambah 2 kali 2, 4. Sama dengan 9. Dan dengan pindah ruas, maka 4-nya kita pindahkan. Yang tadinya tambah, maka operasi kebalikannya adalah kurang. Sehingga kita dapatkan X-nya adalah 5. Nomor 8. Jika diketahui sistem persamaan berikut, maka nilai X yang memenuhi sistem persamaan tersebut adalah, berarti untuk mendapatkan nilai X, apa yang harus kita hilangkan atau dieliminasi? Iya, betul. Jadi yang harus dihilangkan adalah variabel Y. Bagaimana cara menghilangkannya? Maka kita tinggal mengalihkan dengan posisi terbalik koefisien dari Y. 2 yang tadinya di atas menjadi pengali yang bawah, sedangkan di sini ada 1 ya. 1 yang posisinya di bawah menjadi pengali yang atas. Sehingga setelah dikalikan, yang atas semuanya ini 5X plus 2Y sama dengan 9 dikalikan 1. Berarti kita dapatkan 5X ditambah 2Y sama dengan 9. Karena dikali 1 jadi tetap ya.
Sedangkan yang bawah ini nih 2x plus y sama dengan 4 dikalikan dengan 2. 2x dikali 2 didapatkan 4x. Kemudian 1 dikali 2 sehingga hasilnya 2. Jangan lupa y-nya tetap ditulis. Sama dengan 4 dikali 2. Hasilnya adalah 8. Setelah kita kalikan, maka tinggal kita kurangi saja. 5x dikurangi 4x, hasilnya adalah 1 ya. Kemudian 2y dikurangi 2y, habis sudah, berarti kita sudah berhasil mengeliminasi nilai y. Dan 9 kurangi 8 hasilnya 1. Sehingga jawabannya adalah x sama dengan 1. Nomor 9. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3x plus y sama dengan 8 dan 2x plus 3y sama dengan 17 adalah. Untuk menyelesaikan, kita tuliskan ke bawah. Jadi 3x ditambah y sama dengan 8 dan 2x ditambah 3y sama dengan 17. Langkah pertama, kita akan mencoba mengeliminasi. Misalkan kita mau mengeliminasi x ya. Kalau mau mengeliminasi x, berarti kita tinggal mengalihkan dengan koefisien dari x, tapi posisinya ditukar. Yang atas yaitu 3 jadi pengali yang bawah, sedangkan 2 yang ada di bawah nih, koefisien x yang ada di bawah menjadi pengali yang atas. Setelah itu, kalikan yang atas semuanya dikalikan dengan 2, sehingga 3x kali 2 menjadi 6x ditambah y, berarti 1y ya, dikali 2 jadi 2y sama dengan 8 dikali 2 hasilnya 16. Dan bagian bawah 2x plus 3y sama dengan 17 dikalikan 3. 2x kali 3 6x ditambah 3 kali 3 9y sama dengan 17 dikali 3 hasilnya 51. Setelah dikalikan seperti ini, silahkan dikurangi. 6x kurangi 6x habis ya. Kita bisa abaikan, eliminasi x-nya berhasil. Kemudian 2y dikurangi 9y, kita dapatkan min 7y sama dengan ini sekarang 16 kurangi 51. Coba jadi berapa? Min berapa? 35 ya. Dan dengan pindah ruas kita dapatkan min 35 dibagi dengan min 7, sehingga hasilnya adalah min dibagi min plus 35 dibagi 7, hasilnya adalah 5. Ini untuk nilai y. Setelah didapatkan nilai y, kita ambil salah satu persamaan yang ada pada soal. Mau yang mana nih? Oke, yang paling mudah ya. Misalnya yang ini nih, yang pertama. Saya ambil 3x ditambah y sama dengan 8. Nah, ingat tadi y-nya berapa? Y-nya adalah 5 ya. Sehingga kita tuliskan 3x ditambah 5 sama dengan 8 ya. Maka kita pindah ruaskan saja. 3x sama dengan 8. Yang ini yang tambah 5 pindahkan jadi kurangi 5, sehingga 3x sama dengan 8 kurangi 5 hasilnya adalah 3, dan x-nya adalah 3 dibagi 3, hasilnya adalah 1. Kalau bentuknya himpunan penyelesaian,
maka jangan sampai tertukar bahwa dalam kurung selalu X dulu, Y. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal ini adalah mana X? Oke, X-nya adalah 1, sedangkan Y-nya adalah 5. Nomor 10. Soal cerita dari SPLDP. Langkah pertama yang harus kalian perhatikan adalah lihat ada 2 objek yang berbeda tidak? Ternyata di sini muncul ada pensil ya, dan juga penghapus. Semuanya seperti itu ya. Si Selen, si Esen, dan si Jinora pasti membahas mengenai 2 benda tadi. Jadi langkah pertama kita misalkan saja, misalkan si pensilnya ini sebagai X dan penghapusnya sebagai Y. Untuk kejadian yang pertama, Selen membeli 1 pensil, berarti X saja, ditambah 2 penghapus, berarti 2 Y. Harganya berapa? Harganya Rp11.000. Sedangkan Esen membeli 3 pensil, berarti 3X ya, ditambah 1 penghapus Y saja, harganya adalah Rp18.000. Pertanyaannya, berapa Jinora harus membayar jika ia membeli 2 pensil dan 3 penghapus, atau 2X ditambah 3Y ya. Ini nanti akan kita cari di bagian akhir. Namun langkah pertama kita akan mencari nilai XY atau nilai satuan dari pensil dan penghapus. Sekarang kita eliminasinya variabel Y ya. Oke, bagian Y kita variabelnya dieliminasi, sehingga seperti biasa koefisien dari Y yang di atas yaitu 2 menjadi pengali yang bawah. Sedangkan koefisien dari variabel Y di bawah menjadi pengali yang atas. Sehingga persamaan yang atas semuanya kita kalikan 1, X plus 2Y sama dengan 11.000 dikali 1. Karena dikali 1 berarti tetap ya. Saya tulis ulang saja. X ditambah 2Y sama dengan 11.000. Karena semua dikalikan 1 dia sendiri. Kemudian yang kedua, 3X ditambah Y sama dengan 18.000. Kita kalikan 2 semuanya. Jadi 3X dikalikan 2 kita dapatkan 6X. Ditambah 1 dikali 2, 2Y. Sama dengan 18.000 dikali 2. Jadi kita dapatkan 36.000. Setelah selesai mengalikan, maka kita kurangkan. Dan kita perhatikan, bagian yang sama ini akan habis. 1X dikurangi 6X, sehingga kita dapatkan min 5X. Sama dengan untuk yang sebelah kanan 11.000 kurangi 36.000, sehingga didapatkan min 25.000. Jadi berapa nilai X? Maka nilai X adalah min 25.000 dibagi dengan min 5. Sehingga hasilnya min dibagi min plus 25.000 dibagi 5. Hasilnya adalah 5.000. Nah, ini adalah harga untuk 1 X atau 1 pensil. Eliminasinya sudah, sekarang kita coba substitusi. Kita coba sekarang untuk ambil yang bagian bawah ya. Misalnya ini nih. Oke, yang bagian bawah saya tulis ulang. 3X ditambah Y sama dengan 18.000. Maka nilai X akan kita ganti dengan 5.000.
sedangkan yang lainnya tetap. Jadi 3 dikali X, X-nya 5.000, ditambah Y, kita belum tahu, sama dengan 18.000. 3 kali 5.000 didapatkan 15.000, ditambah Y sama dengan 18.000. Jadi berapa nilai Y? Y kita dapatkan 18.000 dikurangi 15.000, sehingga hasilnya adalah 3.000 rupiah. Sehingga yang X ini adalah harga pensil, sedangkan yang Y ini adalah harga penghapus untuk satu satuan. Sedangkan yang ditanyakan adalah 2 pensil dan 3 penghapus. Ini ya yang ditanyakan. Berapa Jinora harus membayar jika ia membeli 2 pensil? Berarti 2X ditambah dengan 3 penghapus, 3Y. Maka kita dapatkan 2 kali X. X-nya berapa? X-nya adalah 5.000 ditambah dengan 3Y. 3 dikali 3.000, sehingga didapatkan 2 kali 5.000 10.000, dan 3 kali 3.000 9.000. Jadi total yang harus dibayar oleh Jinora adalah 19.000. Mudah bukan? Demikianlah 10 soal yang sudah kita jawab. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.